welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bahas tentang pramugari kalau lagi di hotel kegiatannya apa aja sih? Pasti penasaran banget kan? Gosip-gosip yang beredar itu bener nggak sih kalau pramugari itu bisa tidur sama pilot di hotel? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan aku bahas di segmen kali ini. Aku cerita dimulai dari kalau kita dapat rute yang nginep di suatu destinasi ya. Jadi biasanya kita sebut dengan istilah ngeron kalau bahasa kru Indonesia. Kalau kru luar negeri itu sebutnya layover. Nah biasanya pas turun dari pesawat kita kan bakal dijemput sama mobil hotel. Nah setelah turun dari hotel biasanya kru Indonesia tuh suka ngasih tip ke driver karena udah bantu kita ngangkatin koper atau ada request pengen singgah ke tempat makan. Intinya udah setirin kita dengan aman dan nyaman. Biasanya yang sibuk ngumpulin uang tip itu yang paling junior. Karena kerja di maskapai itu rata-rata pasti ada hierarkinya. Kerja based on seniority. Nah, pas sampai di hotel kan mau check-in di hotel tuh. Gimana sih pembagian kamarnya? Tidurnya sendiri-sendiri atau berdua sih? Kita bisa request sekamar sama yang kita kenal nggak? Atau satu batch, atau temen yang lagi klop banget waktu lagi kerja. Terus satu tim kru itu biasanya tidurnya satu lantai sama semua atau beda-beda lantai. Jadi ketika kita mau check-in di hotel, orang hotel pasti udah tahu ada tim kru ini yang bakal nginep. Jadi dia udah printin nama-nama kita, nomor kamar kita, dan segala macam. Abis itu bakal kasih ke purser biasanya. Atau biasanya si junior itu bakal ngambil-ngambilin itu kertas untuk dibagi-bagikan ke sesama kru untuk tahu aturan di hotel untuk kru kayak gimana, dapat makannya apa aja yang bisa dipilih dan segala macamnya kan. Kalau dulu zaman bahala yang beberapa puluh tahun yang lalu lah, nah di maskapai tempat aku bekerja itu tidurnya tuh sendiri-sendiri krunya. Tapi sejak banyak yang takut tidur sendiri, takut hantu, jadinya banyak yang request untuk tidur tuh berdua. Jadinya akhirnya tim manajemen buat kebijakan jadinya sekamar berdua gitu. Itu peraturan udah zaman dulu ya. Sampai di bawah sekarang jadi tidurnya tetap berdua, kecuali beda gender ya. Dan pilot itu tidurnya sendiri-sendiri. Walaupun misalnya satu flight itu ada 2 pilot kan biasanya, captain dan co-pilotnya. Untuk pengaturan kamar sendiri, walaupun sudah dibagikan sama orang hotel, disusun gitu, misalnya A tidur sama B, C tidur sama D, E tidur sama F. Tapi purser berhak untuk mengatur lagi nama-nama dan nomor kamarnya. Jadi misalnya dia maunya B itu sekamar sama F, terus C itu sekamar sama A gitu. Jadi bebas dari pursernya. Atau ada requestan juga dari senior. Biasanya senior nggak mau sekamar dengan senior karena saling nggak enak gitu. Nah biasanya yang jadi ceceran itu, yang jadi inceran si paling junior. Si junior gimana? Nggak bisa milih apa-apa, ya terima nasib aja. Kadang ketemu senior yang baik banget, kadang ketemu senior yang ya ngebosi gitu kan, ada yang suka curhat, ada yang ngerokok di kamar gitu kan, padahal kita nggak ngerokok. Terus juga kadang nemu yang galak banget. Terus biasanya kalau sampai di kamar tuh yang paling junior itu harus lebih inisiatif untuk tawarin apa-apa ke senior. Misal contoh kayak laundry. Sekali nyampe kamar hotel, biasanya kita kan bakal laundry seragam yang sudah kita pakai. Dapat jatah tuh dari hotel untuk laundry 5 item misalnya. Terus kita sebagai junior ambil kertas laundrynya, kita tanya gitu loh ke senior kita, Mbak mau laundry apa aja gitu. Jadi kita yang sebagai junior bantu tulis gitu. Kayak gitu sih. Terus juga misalnya kalau kita lagi mau order makanan gitu kan, dapat jatah makan dari hotel, kita harus basa-basi tanya ke senior kita, Mbak aku mau pesen makan nih, Mbak mau pesan apa gitu loh. Jadi kalau di maskapai tempat aku bekerja, itu sendal hotel aja kita tuh ada budayanya untuk kasih ke senior. Nah ini hal budaya Indonesia, budaya kru Indonesia sih yang aku kurang suka. Maksud aku adalah setiap individu itu di kamar ya berhak dong ngelakuin apa aja. Nggak harus tetap ada senioritasnya, ngerti nggak sih? Yang kayak ya di tempat kerja oke lah, kamu senior, aku hormati kamu, aku hargai kamu. Nah kalau di kamar ya aku tetap hargai dan hormati kamu, tapi bukan berarti aku jadi kayak budaknya kamu. Masa kalau aku nggak melakukan budaya itu aku dikucilkan atau aku diomongin, dibully, bahkan
apa ya, kayak dicecer gitu, kok lu kayak melakukan hal aneh gitu, ngerti nggak sih dengan norma-norma yang ada di lingkungan kerja. Biasanya kita kru kalau udah sampai hotel pasti bersih-bersih, mandi segala macam, hapus makeup. Nah, even mandi pun guys, junior itu harus tanya dulu ke senior mau mandi duluan apa enggak. Jadi kalau senior jawab dia mau mandi duluan, ya udah kita sebagai junior harus tunggu sampai mbaknya kelar baru kita bisa pakai kamar mandinya. Tapi sometimes ada yang aduh aku mandinya lama, kamu dulu aja deh. Nah, kita bisa langsung kayak bersih-bersih, hapus makeup, mandi segala macem kan. Ya macem-macem lah ya, itu tergantung dari setiap individunya. Kita nggak bisa judge semua senior itu jahat, enggak. Banyak banget yang baik juga gitu. Jadi ada plus minusnya sekamar berdua. Kalau dari aku pribadi, aku orangnya introvert banget, jadi aku lebih suka me time gitu. Jadi kayak sekamar sendiri, bebas gitu mau ngapain aja. Kalau sekamar berdua kan setidaknya kita harus punya toleransi dan tenggang rasa yang tinggi, ya kan? Ada orang lain gitu, nggak mungkin kita misalnya temen lagi tidur istirahat, kita sibuk video call sama keluarga, teleponan sama pacar, sama suami, kan berisik, mengganggu teman kita di kamar gitu. Terus juga misalnya kalau lagi kita mau jalan-jalan keluar terus pulangnya sampai mall tutup jam 10 gitu, kan gak enak sama temen yang di kamar ternyata dia udah tidur jam 9, kita pulangnya malam, buka pintu, mandi, beres-beres, itu kan ada bunyinya gitu, berisik, takutnya kebangun gitu. Karena background dari setiap orang kan beda-beda sebelum terbang. Ada yang tidurnya cukup, ada yang tidurnya nggak cukup gitu, ada yang punya masalah, ada yang nggak punya masalah. Jadi ketika di kamar ya harus toleransi tinggi banget sih. Apalagi misalnya kita yang punya hobi nyanyi atau suka dengerin musik, yang biasanya kita puter musik di kamar, belum tentu temen sekamar kita suka musik gitu. Jadi harus ada rasa menjaga lah. Beda lagi ceritanya kalau kita extrovert, pasti seneng kalau ada sekamar tuh berdua, ada temen ngobrolnya, ada temen cerita, terus ada temen pergi jalan-jalan bareng. Balik lagi tergantung masing-masing dari setiap individu sih. Nah, kalau kalian disuruh milih, kalian lebih suka tidur sendiri di kamar atau berdua sama temen atau kru lain yang kita nggak kenal? Kalau kalian pilih yang mana? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau kru luar negeri itu banyaknya tidur sekamar sendiri-sendiri. Setiap orang punya privasi gitu. Dan biasanya kegiatan setelah masuk kamar itu bebas sih, kita mau ngapain aja, mau main HP kek, mau santai-santai di kamar kek, atau mau jalan-jalan. Kalau dulu aku zaman sebelum corona itu pastinya jalan-jalan, apalagi ke destinasi yang belum pernah kita singgahi sebelumnya. Itu excited banget kan. Nah, biasanya apalagi destinasi-destinasi luar negeri itu lebih excitednya lebih banget karena kita kan pasti pengen tahu di negara orang ada apa aja sih, pengen foto buat konten ya nggak sih, terus lagi mau kulineran, makan ramen di Jepang langsung gitu. Jadi bukan kadang juga sih, hampir tiap flight kalau luar negeri aku tuh pasti udah list dulu, searching tempat apa aja yang pengen aku kunjungin di kota itu. Terus biasanya kan flight dari Indonesia, dari Jakarta atau Denpasar itu berangkatnya tuh malam ya kan, landingnya pagi di negara orang. Terus landing pagi itu gengs, you know what, aku nggak pakai tidur, aku langsung ganti baju ya kan, makeup kan emang udah ada gitu, atau aku mandi dulu gitu kan biar fresh aja. Jadi aku mandi dulu, beres-beres, catok rambut, ganti baju, langsung pergi jalan lagi. Jadi nggak pakai tidur, udah kayak zombie banget. Tapi di saat-saat itu ya happy-nya tuh keterlaluan gitu, excitednya keterlaluan. Jadi kita tuh udah nggak ngantuk lagi. Kalau aku pribadi, aku nggak ngantuk lagi, jadi langsung tancap gas aja. Apalagi misalnya destinasi yang kayak kita singgah ke Beijing. Di Beijing kan ada tembok Cina. Tembok Cina kan salah satu keajaiban dunia. Penasaran banget, pengen kesana, gimana sih vibes-nya, feels-nya, beneran gak sih sepanjang itu tembok Cina. Hal yang bener-bener excited banget, pengen lihat beneran, terus pengen kulineran gitu, dan shopping dan segala macam. Jadi bener-bener kayak saking pengen mengenal pariwisata di tempat orang tuh, ngantuk, capek, semua hilang gitu. Balas tidurnya tuh pas landing di Jakarta. Jadi biasanya kalau satu journey itu kita terbang 3 atau 4 hari, kita bakal dapat libur sehari atau 2 hari gitu. Nah, untuk libur itu aku bales tidur bisa berbelas-belas jam di rumah.
Gila ya. Tapi sometimes kita kan udah pernah terbang ke negara itu. Jadi kayak males aja gitu keluar ya, destinasinya itu-itu aja. Udah hafal lah tempatnya gitu kan. Jadi pengen di kamar aja deh. Terus juga kadang kecapean gitu kan. Ada sebelumnya kurang tidur, jadi pengen tidur gitu. Pengen leha-leha di kamar aja, me time segala macam. Jadi aku kadang kalau nggak keluar itu aku treatment di kamar. Treatment kayak maskeran lah, luluran lah, apalagi temen seklop gitu, sekamar gitu. Waduh, treatment bareng sama temen sekamar, seru banget. Oh ya, aku sekalian kasih unjuk ke kalian body care yang biasanya aku pakai kalau lagi ngeron di hotel. Untuk scruban sendiri aku biasanya macam-macam scrubnya. Nyobain dari beberapa negara, tapi belakangan aku lagi cobain si Scarlett karena aku suka banget sama body scrub Scarlett yang aroma kopi. Ini baru banget. Biasanya aku pakai yang romansa, gengs. Romansa ini wanginya tuh kayak bedak bayi gitu, bener-bener kalem banget. Aku suka wangi yang soft-soft gitu. Nah, pas tahu Scarlett ngeluarin kopi, as we know kopi tuh bagus banget kan untuk kulit kan, terutama kalau misalnya kalian punya jerawat-jerawat di punggung, selulit, stretch mark, bahkan bekas luka sekalipun itu bisa hilang kalau kalian rutin treatment pakai kopi. Makanya aku pas tahu kopi gitu loh, apalagi aromanya juga enak banget. Yang Scarlett ini dia real kopi gitu. Jadi teksturnya kayak gini. Aku kasih lihat ke kalian. Aku biasanya scruban tuh seminggu 2 kali, dan seneng banget pas sekali bilas dari scrub itu karena sel-sel kulit mati kita keangkat. Terus kalau luluran itu kan bagus banget untuk melancarkan peredaran darah kita. Jadi bikin kulit kita tuh makin kelihatan cerah, makin kelihatan halus, lembut. Ini penting banget sih. Apalagi pekerjaan pramugari kan harus ditunjang dengan kulit yang bagus, mulus, sehat, dan bersih. Jadi biasanya aku pakai rutin banget untuk scrub di hotel kamar. Jadi kalau punya waktu senggang di hotel yang kita kayak udah nggak mau jalan-jalan lagi, aku biasanya rutin pakai scrub. Terus biasanya kita abis luluran kan pasti kita bilas dan mandi pakai sabun. Nah, aku tetap pakainya tuh Scarlett. Ini yang kopi juga biar kayak kerjanya tuh maksimal. Kopi dan kopi. Abis mandi biasanya aku nggak pernah skip pakai lotion karena penting banget buat melembabkan dan mencerahkan kulit kita. Dan aku lagi pakai yang Scarlett juga. Ini yang wangi freshy. Wanginya tuh kayak kalian tahu parfum mewah Jo Malone English Pear and Freesia. Ini wanginya mirip banget, dan aku kan pakai parfum itu ya. Jadi semenjak aku pakai lotion ini, aku nggak pernah lagi pakai parfum. Jadi hemat parfum banget. Karena wanginya tuh tahan lama, terus juga wanginya tuh udah mirip banget. Ada kunciannya gini, jadi cocok banget sih kita bawa di koper, buat koper pramugari gitu kan. Ada kunciannya, lock, jadi nggak bakal kepencet-kepencet. Terus juga dia ada locknya juga di setirnya gitu. Yang bikin aku bertahan sampai sekarang pakai Scarlett semua karena ingredientsnya yang ada kandungan glutathione, vitamin E, kolagen, yang ngebantu banget buat kulit kita makin cerah, lembab, lembut, ternutrisi dengan baik. Terus semua produk Scarlett itu udah aman dan terdaftar BPOM. Terus not tested on animals, halal, bebas dari bahan-bahan berbahaya yang merusak kulit, dan harganya juga masih masuk di akal. Jadi setiap botol dari Scarlett, baik itu scrub, body care, face care, itu semuanya 75.000 per item. Jadi menurut aku worth it banget sih. Ini sisa botol yang terakhir kali aku pakai yang mango shower scrubnya, aroma mango. Udah habis, jadi aku langsung cepet-cepet ganti kopi karena pas banget ini pas habis, jadi aku langsung pas nyetok stok yang barunya. Biasanya kalau kalian beli 5 item gitu, kalian bisa langsung dapat boxnya kayak gini. Lumayan banget, bisa kepake buat taruh-taruh barang. Dia bubble wrapnya tuh kenceng banget, jadi nggak bakal barang kita tuh rusak. Apalagi kayak botol-botol kayak gini kan dia bahannya plastik, bisa gampang pecah. Jadi bubble wrapnya super duper aman. Jadi kalau kalian beli 5 item gini, biasanya kalian bakal dapet box kayak gini. Lumayan banget kepake buat nyimpen-nyimpen barang yang kecil-kecil, taruh di box kayak gini. Boxnya juga cute banget. So that's all kegiatan pramugari kalau lagi di hotel. Lumayan lah ya, bisa jadi ada kayak gambaran gitu pramugari biasanya ngapain aja di hotel. Dan menurut aku yang persepsi negatif kayak pramugari bisa tidur nggak sih dengan pilot di hotel. Terus
pekerjaan pramugari itu pekerjaan yang nakal, yang gosip-gosip kayak gitu. Menurut aku itu semua tergantung dari individu, ya kan. Mau kerja di bidang apapun, mau kalian jadi artis sekalipun, pasti ada skandal. Misalnya ada orang nakal, skandal. Jadi yang ngerusak image itu adalah orang-orang itu gitu loh. Jadi artis itu nggak bagus gitu. Nggak semua artis negatif, nggak semua artis nakal gitu. Sama kayak pekerjaan pramugari, nggak semua orang itu berbuat maksiat. Semua tergantung lingkungan dan gimana kita bisa ngebawa diri kita sih. So far aku terbang pun nggak ada nemu kru yang nggak pulang gitu loh. Pasti balik ke hotel, tidur, atau kita jalan-jalannya tuh pun sama-sama gitu. Jadi ya itu semua balik lagi ke masing-masing orang sih. Oke deh, kalau gitu aku pamit undur diri dulu. Thank you so much for watching. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti konten aku sampai detik ini. Aku bener-bener sangat berterima kasih buat kalian yang tetap stay dan tetap subscribe channel YouTube aku, bahkan ngikutin aku di TikTok maupun Instagram. I really appreciate it. See you in the next video. Bye bye.